Halo, selamat siang saudara. Anda sedang menyaksikan live update bersama dengan saya Nila Irda. Seperti biasanya kami akan menyajikan beragam informasi teraktual dan juga menarik yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Kita jelang live update selengkapnya. Kita awali dengan informasi yang pertama, Saudara. Tim Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung menangkap pria berinisial R, warga Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat. R ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang menjual sejumlah perempuan yang diantaranya masih di bawah umur untuk menjadi pekerja seks. Ia juga menjual perempuan tersebut melalui aplikasi kencan dengan mematok tarif tertentu dan mengambil keuntungan dari tarif tersebut. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, Saudara, terkait penangkapan tersangka TPPO ini sudah ada wartawan Tribun Lampung, ada Bayu Saputra di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Bayu Saputra, silahkan dengan laporan Anda. Iya, selamat siang rekan Nila dan Tribuners. Perlu disampaikan bahwasannya kemarin Polda Lampung melalui Ditreskrimum Polda Lampung menangkap R, 28 tahun, warga Banjar Agung, Tulang Bawang Barat, yang didapati bahwasannya tersangka melakukan tindak pidana perdagangan orang. Berdasarkan keterangan dari Kasubdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda Lampung, AKBP Adi Sastri, menjelaskan bahwasannya korban ini masih status di bawah umur dan tersangka sebelumnya telah menyediakan serta menghadirkan wanita-wanita ini untuk dipekerjakan sebagai PSK dengan tarif sebesar 1,5 juta. Nah, pada perdagangan tersebut pelaku mendapatkan keuntungan 500.000 dari setiap kali transaksinya. Pelaku ini menyediakan dan mengkomunikasikan dengan jasa esek-esek dengan para pelanggan, mengirimkan foto-foto wanita yang siap memberi PSK. Dari hasil pemeriksaan, pelaku menjajakan wanita konser ini melalui salah satu aplikasi smartphone. Adi juga selaku Kasubdit menjelaskan bahwasannya salah satu PSK masih di bawah umur. Ada dua wanita berinisial I dan A. Ini wanita masih di bawah umur 15 tahun. Tersangka mendapatkan pasal 2 ayat 1 junto pasal 17 Undang-Undang RI nomor 21 tahun 2027 tentang pemberantasan TPPO dengan ancaman pidana minimal 3 tahun maksimal 15 tahun penjara. Begitu rekan Nila, dan kemudian diamankan juga satu unit handphone merek Vivo Y20 warna biru, satu unit handphone merek iPhone 7 Plus warna hitam, dan satu unit handphone merek iPhone XR warna gold. Begitu rekan Nila dan Tribuners. Baik, terima kasih banyak Bayu Saputra, wartawan Tribun Lampung atas laporannya. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, Saudara telah terhimpun wawancara dengan pihak terkait. Berikut liputannya untuk Anda. Yang sedang melakukan pendidikan di wilayah Lampung tersebut. Nah, setelah itu kita amankan, kita bawa ke Subdit Renata Polda Lampung untuk melakukan penyidikan lebih lanjut. Sementara itu aja, barang bukti yang kita dapatkan 2 buah kunci kamar, bil hotel, handphone WeChat tersebut, uang tunai sebanyak 3 juta, yang mana satu pesanan tersebut berkisar dari 1,5 sampai 3 juta. Penyelidikan, dia bisa menyediakan tergantung pesanan-pesanan yang diminta. Lalu pada saat itu kita melalui informasi, kita lakukan penyelidikan. Ternyata benar beliau bisa menyediakan yang mana tersangka R tersebut kita tangkap di salah satu hotel
salah satu hotel di wilayah Kota Madya Bandar Lampung. Ternyata benar kita dapatkan satu yang dewasa berinisial I, umur 23 tahun, yang satu lagi 15 tahun. Ya kan ada yang suat, kita kan nggak tahu status pecat, makanya nanti kita lihat di chat itu tersangka ini maka kita perhatikan, kita ikutin terus gitu ya. Mana apa kita serahkan untuk tindak lanjut berikutnya ya, untuk Kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Kapal kayu bermuatan pekerja migran Indonesia atau PMI karam di perairan Tanjung Api Asahan, Sumatera Utara pada Sabtu pagi. 26 dari 89 pekerja ilegal yang masih tenggelam masih dalam pencarian Badan SAR Nasional Tanjung Balai Asahan, di mana 26 orang tersebut tidak ditemukan di kapal nelayan yang sempat membantu setidaknya 63 orang PMI ilegal yang terombang-ambing di tengah laut. Dari 63 orang yang berhasil dievakuasi tersebut, 2 diantaranya Saudara dikabarkan meninggal dunia, sementara 61 orang lain ditemukan selamat. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya terkait kronologi hingga update terkini, tenggelamnya kapal pembawa 89 PMI ilegal ini, sudah ada Alif, wartawan Tribun Medan, yang sudah siap dengan laporannya untuk Anda, Saudara. Alif, silahkan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih rekan Nila, terima kasih Tribuners. Perlu sampaikan bahwasanya kejadian tersebut terjadi pada Sabtu subuh, di mana kapal pembawa 89 TKI yang awalnya 89 PMI ilegal, namun setelah hari ini update dari Badan SAR Nasional Tanjung Balai Asahan menyatakan terdapat 90 orang di kapal kayu yang tenggelam tersebut. Nah, berdasarkan dari keterangan Pandawa, Komandan Pos SAR Nasional Tanjung Balai Asahan, terjadi 3 kali manuver dalam pencarian 90 dari PMI ini, di mana pertama kali terdapat 63 orang, di mana 2 diantaranya meninggal dunia. Nah, pada malam harinya ditemukan 22 orang lainnya, di mana dalam kondisi sehat walafiat. Pada pagi tadi sekitar pukul 4 subuh, Badan SAR Nasional mendapatkan 4 atau 5 orang lagi di perairan Asahan, di mana 5 orang tersebut dalam kondisi sehat dan ditemukan di kapal nelayan. Nah, saat ini tim SAR telah mengevakuasi seluruhnya ke Polres Asahan. Kira-kira seperti inilah. Baik, terima kasih banyak Alif, wartawan Tribun Medan, atas update informasi Anda. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya, Saudara, ada pernyataan dari Danpos SAR Tanjung Balai Asahan Adi Pandawa. Berikut liputannya untuk Anda. Hari ini kita terima berita pukul 6:40 bahwasanya telah terjadi kondisi membahayakan manusia, di mana calon pekerja migran Indonesia yang dari Tanjung Balai menuju perairan Tanjung Api mengalami karam di tengah. Untuk sampai saat ini tim yang di lapangan menggunakan kapal rescue boat kita 301 bersama rekan-rekan dari stakeholder lainnya berhasil menemukan 63 korban, di mana 61 selamat dan 2 korban dalam keadaan meninggal dunia. Jumlah seluruhnya berapa orang itu, Bang? Info yang terakhir kita terima jumlah seluruhnya 89 orang, jadi 26 korban itu masih dalam pencarian. Lokasi terakhir penemuan korban itu di perairan Tanjung Api, Kabupaten Asahan. Apakah 2 identitas korban ini sudah terdeteksi? Sampai saat ini korban yang selamat juga belum bisa kita identifikasi karena masih kasus trauma. Untuk yang meninggal, Bang? Untuk yang meninggal juga sama, belum bisa kita identifikasi. 1 orang wanita dan 1 orang laki-laki. Kapal yang tenggelam, informasi yang kita terima, kapal jenis kapal penumpang. Seorang ibu di Oku Timur meninggal dunia dalam kecelakaan Laika Tunggal pada Kamis 17 Maret kemarin. Korban, yakni Siti Mubarokati, Saudara, tergeletak di pinggir jalan dengan kondisi kepala berlumuran darah. Korban terlibat kecelakaan tunggal tepat di Jalan Irigasi Waihanda, Kecamatan
Peliung, Kabupaten Oku Timur. Diduga kecelakaan ini terjadi karena jalanan yang berlubang. Informasi lebih lengkapnya sudah ada Edo Pramadi, wartawan Tribun Sumsel yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo Edo, selamat siang. Bisa dilaporkan bagaimana kronologis kejadian adanya laka tunggal yang menewaskan seorang ibu ini? Baik rekan Nila, jadi berdasarkan keterangan dari Supriyadi, suami dari almarhumah, ia menjelaskan bahwa korban pada saat itu dari Prabu Muli, ia berkebun di Prabu Muli, namun pada saat hari Kamis ia memutuskan untuk pulang ke tempat ia tinggal, yakni di Desa Berasan, Buai Madang Timur, Kabupaten Oku Timur. Nah, hanya saja pada saat ia pulang itu dari Prabu Muli ke Batu Raja, dia menggunakan travel, dia menumpang travel, namun ketika stop di Batu Raja, ia hendak pulang ke kediamannya, dia menggunakan motor. Nah, dia menggunakan motor dengan jarak tempuh sekitar 1 jam. Nah, pada saat ia melintas di jalan irigasi, Waihanda BP Peliung. Nah, pada saat itu memang jalanan di saluran irigasi itu banyak lubang. Nah, sehingga kendaraannya itu masuk lubang dan terbentur ke jalanan hingga ia meninggal dunia. Nah, selanjutnya hal itu juga disampaikan oleh pihak kepolisian membenarkan bahwa kecelakaan yang dialami oleh korban merupakan laka tunggal. Itu disampaikan oleh Kasat Lantas Polres Oku Timur AKP Yudi melalui Kanit Gakum Aibda Retno. Nah, mengenai jalan irigasi yang berlubang itu yang sudah memakan korban, saat dikonfirmasi Kepala Dinas PUTR Aldi Gurlanda, ia menyebutkan bahwa kawasan di jalan irigasi itu merupakan jalan inspeksi. Dan itu merupakan wewenang dari Balai Besar Sungai. Nah, selanjutnya untuk almarhumah sendiri, ia meninggalkan 3 orang anak yang masih kecil-kecil, yang paling tua, anak pertama itu usia 19 tahun, dan yang paling muda itu, yang paling kecil itu masih TK, usia 5 tahun. Almarhumah dimakamkan di dekat kediamannya. Nah, sebelumnya pada saat almarhumah tergeletak tadi, ada saksi yang bernama Sule. Kebetulan ia sedang melintas di dekat kejadian, ia melihat korban sudah tergeletak dengan kondisi kepala yang berdarah. Ia melihat banyak warga yang sudah berada di dekat korban, hanya saja tidak berani menolong, mungkin dikarenakan kondisi korban yang berlumuran darah. Nah, saat itu Sule yang sedang mengendarai motor stop, lalu mencari tumpangan, menyetop mobil yang melintas. Ternyata ada mobil yang melintas, yang di stop Sule, dan Sule langsung mengangkat almarhumah ke dalam mobil dan dibawa ke puskesmas terdekat, yakni Puskesmas Sukaraja. Namun pada saat tiba di puskesmas, perawat setempat mengatakan bahwa korban sudah meninggal dunia. Nah, selanjutnya Sule langsung menelpon pihak keluarga yang saat itu memang korban membawa handphone. Jadi Sule langsung menelpon pihak keluarga dan pihak keluarga langsung menjemput almarhumah di Puskesmas Sukaraja. Baik, demikian Nila. Baik, Edo Pramadi, wartawan Tribun Sumsel, saudara melaporkan terkait penyebab seorang ibu meninggal dunia karena laka lantas di Oku Timur. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara.
Jelang Ramadan, berbagai kebutuhan komoditas pangan merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Di antaranya adalah beras, daging, minyak goreng, telur, hingga cabai dan sayuran. Namun saat ini harga komoditas pangan di sejumlah pasar dan swalayan naik, namun tak tanggung-tanggung kenaikan harga tersebut nyaris berkali-kali lipat. Di wilayah Batam misalnya harga minyak goreng kemasan 2 liter yang biasanya dijual Rp28.000 kini mencapai Rp49.000. Kemudian harga cabai juga mengalami kenaikan dan termasuk harga kenaikan daging sapi segar yang kini dibanderol seharga Rp140.000 per kilogramnya. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saudara, akan dilaporkan oleh wartawan Tribun Batam, ada Rahmatika di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Rahma, bisa diinformasikan bagaimana kenaikan harga sejumlah sembako di Kota Tanjung Pinang jelang bulan puasa? Baik, terima kasih Nila. Dapat saya informasikan langsung untuk komoditas pangan di Kota Tanjung Pinang menjelang 2 pekan bulan suci Ramadan menaik secara drastis. Seperti salah satunya adalah minyak goreng kemasan dan juga harga daging sapi segar. Dan dari informasi terhimpun, di Kota Tanjung Pinang memiliki 2 pasar besar, yaitu adalah Pasar Baru dan Pasar Bintan Center. Dari 2 pasar ini memiliki harga yang berbeda-beda. Untuk harga sapi segar sendiri saat ini sudah naik dari yang sebelumnya Rp140.000 pada hari Sabtu lalu, saat ini sudah naik menjadi Rp150.000 per kilogramnya. Diketahui sejak 3 pekan belakangan yang lalu itu harga sapi segar masih dibanderol dengan harga Rp130.000. Kemudian sebelumnya untuk harga minyak goreng kemasan saat ini sudah mencapai Rp49.000 per 2 kilogramnya. Sebelumnya diketahui baru saja masuk ke Kota Tanjung Pinang sebanyak 57 ton minyak goreng kemasan yang dijual harga eceran tertinggi itu sekitar Rp14.500. Namun baru beberapa hari setelah minyak goreng kemasan tiba, kenaikan minyak goreng kemasan menjadi Rp49.000 per 2 kilogramnya yang dijual di swalayan dan juga di warung-warung. Kemudian untuk harga cabai saat ini yang paling tertinggi adalah cabai rawit setan, mencapai Rp70.000 hingga Rp80.000 per kilogramnya. Namun untuk saat ini ketersediaannya sangat terbatas sekali dan juga banyak kosong di beberapa pedagang yang ada di Pasar Baru dan Pasar Bintan Center. Kemudian untuk cabai merah keriting masih di harga Rp60.000 per kilogramnya. Meski dari harga komoditas pangan tersebut naik, untuk harga bawang merah saat ini menurun. Harga terendahnya itu adalah Rp18.000 per kilogram untuk jenis bawang merah Jawa. Kemudian harga tertinggi adalah bawang merah jenis Birma, dibanderol dengan harga Rp30.000 per kilogramnya. Untuk saat ini di Kota Tanjung Pinang kenaikan harga komoditas pangan terjadi pada daging sapi Rp150.000 per kilogram, kemudian minyak goreng kemasan dengan berbagai merek 2 kilogram dengan harga Rp49.000, lalu gula yang juga mengalami kenaikan 1 kilogramnya menjadi Rp13.000 dari harga Rp10.000 dan atau Rp11.000. Sekian laporan dari saya di Kota Tanjung Pinang, Nila. Baik, terima kasih Rahmatika, wartawan Tribun Batam atas laporan Anda. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Minyak goreng langka di Pasar Langowan, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Hampir semua kios di pasar kehabisan stok minyak goreng kemasan. Sudah langkanya harga pun melonjak tajam. Untuk minyak goreng curah yang dijual per kilogram harganya Rp26.000. Angka ini melonjak tajam sejak pemerintah mencabut subsidi harga minyak goreng dari harga sebelumnya. Informasi lebih lengkapnya ada wartawan Tribun Manado, Rio Nur di sana yang akan memberikan informasinya untuk Anda. Halo Rio, silakan dengan laporan Anda. Ya, baik, terima kasih rekan Nila. Jadi minyak goreng ternyata di pasaran cukup langka. Stok kios itu kehabisan stok minyak goreng itu terjadi di Pasar Langowan, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, merupakan salah satu pasar terbesar di Kabupaten Minahasa
di mana dari penelusuran kami di lapangan memang di beberapa kios kebanyakan sudah kehabisan stok minyak goreng, terutama minyak goreng kemasan. Untuk harga minyak goreng kemasan sendiri per liternya sudah mencapai 26.000 untuk kemasan 2 liter, bahkan sampai 54.000. Ada tersedia juga minyak goreng curah atau minyak goreng non kemasan. Di sini harganya pun ternyata hampir sama saja dengan minyak goreng kemasan, di mana kalau minyak goreng kemasan itu dijual per kilogram, di mana per kilonya itu dijual 26.000, hampir sama dengan minyak goreng kemasan. Hanya saja kalau minyak goreng kemasan itu diukur dalam ukuran liter, sementara kalau minyak goreng curah itu diukur dengan kilogram, harganya sama saja. Penjual menjual dengan harga itu karena mereka mengaku bahwa mereka mendapatkan harga yang tinggi di tingkat distributor, sehingga mereka juga menjual dengan harga yang demikian tinggi juga. Jadi setelah memang pengakuan dari pedagang bahwa minyak goreng mereka sudah kehabisan stok, kemungkinan akan masuk nanti Senin pekan depan. Ya mudah-mudahan, tapi mereka juga tidak menjamin bahwa harganya akan turun karena memang kondisinya sudah demikian, harga minyak goreng juga sudah tinggi karena subsidi juga sudah dicabut. Tapi minimal minyak goreng kembali tersedia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Demikian rekan Nila. Baik, Rio Nur, wartawan Tribun Manado, saudara melaporkan terkait kelangkaan minyak goreng di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Informasi lebih lengkapnya, saudara, nanti masih akan kami lanjutkan lagi seusai jeda, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah hitam. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggang itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah hitam. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggang itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil.
Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau masih bersama dengan saya Nila Irda dalam live update siang, saudara. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Sidang IPU ke-144 atau Forum Parlemen Dunia digelar di Bali International Convention Center Nusa Dua pada 20 hingga 24 Maret 2022. Pada gelaran IPU tahun ini, Indonesia mengangkat isu perubahan iklim yang akan menjadi tema besar yang nantinya akan dibahas. Selain itu, ada sejumlah isu lain yang akan dibahas dalam sidang tahun ini, yakni masih seputar penanganan pandemi COVID-19 hingga konflik antara Rusia dan juga Ukraina. Namun, perwakilan delegasi parlemen Rusia dan Ukraina dipastikan tidak hadir dalam perhelatan IPU tahun ini. Informasi selengkapnya, saudara, ada Hairul Umam, wartawan Tribun News, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Umam, silahkan dengan laporan Anda. Ya, baik. Terima kasih rekan Nila. Pada Sabtu 19 Maret kemarin, setelah sesi konferensi pers, Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI, Putu Supadmarudana memastikan bahwa perwakilan delegasi dari Rusia dan Ukraina tidak hadir dalam gelaran IPU pada tahun ini. Putu tidak menyebut secara spesifik alasan mengapa kedua negara ini tidak mengirimkan perwakilannya, namun dia menyatakan pihak Rusia dan Ukraina mengetahui bahwa gelaran IPU di Indonesia ini akan membahas konflik antara kedua negara tersebut. Oleh sebab itu, kedua negara baik Rusia dan Ukraina dipastikan tidak mengirimkan delegasi perwakilannya ke Indonesia. Kemudian juga dalam event IPU tahun ini, Putu berharap ada output atau capaian yang disebutnya sebagai deklarasi Nusa Dua, di mana dalam deklarasi ini akan ada sejumlah resolusi tentang perdamaian dan keamanan internasional, termasuk mendorong perdamaian antara Rusia dan Ukraina. Selain itu juga Indonesia akan menjadikan isu krisis dan tantangan perubahan iklim atau climate change sebagai emergency item dalam resolusi Nusa Dua. Kemudian juga untuk teknisnya sendiri nanti dalam sidang IPU ini akan dibuat semacam komite atau komisi, dan masing-masing komite atau komisi ini akan membahas tema-tema atau isu yang menjadi permasalahan global saat ini. Dan untuk diketahui Tribuners, sidang IPU ke-144 akan secara resmi dibuka oleh Presiden Joko Widodo pada petang nanti, dan ada sekitar 115 negara yang hadir di pelaksanaan IPU tahun 2022 ini. Demikian rekan Ila. Hairul Umam, wartawan Tribun News, saudara, melaporkan terkait agenda IPU di Bali yang dipastikan Rusia dan juga Ukraina tidak hadir di dalamnya. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Kementerian Agama resmi meluncurkan logo halal terbaru. Logo halal dengan warna dominan ungu itu menggantikan logo halal yang dikeluarkan oleh MUI dengan warna dominan hijau. Menurut Kepala Kanwil Kemenak Kaltara, Sayufi, penggunaan logo halal dari MUI masih digunakan sepanjang belum ada ketentuan terbaru dari Kemenak. Nantinya ada proses pengajuan untuk mendapatkan sertifikat halal yang baru. Lalu seperti apa nanti caranya? Sudah ada wartawan Tribun Kaltara, Maulana Ilhami Faudi di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo Faudi, silakan dengan laporan Anda, bisa Anda jelaskan untuk alur nantinya pengurusan logo halal yang baru akan seperti apa? Silakan.
Baik, rekan Nila, dapat dilaporkan bahwa setelah pihak Kemenak meluncurkan logo baru halal yang menggantikan logo halal dari MUI, nantinya akan ada beberapa alur bagi produk yang hendak mendaftarkan dan mendapatkan sertifikasi halal. Bagi para pelaku usaha nantinya terlebih dahulu harus mengurus pendaftaran halal ke lembaga pemeriksa halal yang disediakan baik oleh MUI, oleh pihak swasta, lalu oleh sertifikasi seperti Sukovindo dan juga oleh perguruan tinggi yang telah memiliki lembaga pemeriksa halal. Setelah diperiksa produknya oleh lembaga pemeriksa halal, nantinya produk-produk tersebut akan diserahkan kepada pihak MUI untuk nantinya mendapatkan fatwa halal. Artinya di sini MUI memberikan fatwa halal atau tidak terhadap sebuah produk setelah mendapatkan pemeriksaan dari lembaga pemeriksa halal. Nantinya setelah pihak MUI telah memberikan fatwa halal terhadap suatu produk, produk tersebut nantinya diserahkan kepada pihak Kemenak, di mana nantinya produk tersebut akan diberikan sertifikat halal berdasarkan fatwa yang telah dikeluarkan dari MUI. Pihak Kemenak Kaltara sendiri memastikan MUI sampai saat ini juga masih turut berkontribusi terhadap pengeluaran sertifikat halal dalam hal ini di tahapan pemberian fatwa. Artinya logo halal yang baru dari Kemenak tidak serta-merta melepaskan peran dari MUI itu sendiri. Dan untuk di Kaltara sendiri, rekan Nila, memang saat ini pihak Kemenak Kaltara masih terus melakukan sosialisasi kepada pelaku-pelaku usaha, khususnya pelaku usaha UMKM, untuk nantinya dapat mendaftarkan produk-produknya agar bisa mendapatkan sertifikat halal dengan logo halal terbaru yang berasal dari Kementerian Agama. Demikian rekan Nila laporannya. Baik, saudara, untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya terhimpun wawancara dengan Kekanwil Kemenak Kaltara Saifi, berikut liputannya untuk Anda. Jumlahnya ya kan, kalau prosesnya itu biasanya gini, pelaku usaha dia menghubungi dulu LPH, namanya itu lembaga pemeriksa halal, itu seperti LP POM yang punya ada MUI gitu ya. Di sini ada punya Majelis Ulama dan Skopindo, itu punya yang namanya LPH. Nah dari situ nanti hasilnya akan diperiksa oleh MUI. MUI apa? Majelis Ulama. Nah, jadi Majelis Ulama itu yang akan menetapkan fatwanya. Oh ini wajar untuk mendapatkan sertifikat halal. Oh, berarti kita cuma merekomendasikan, Pak? Nah nanti setelah itu sudah dapat fatwa dari Majelis Ulama, maka sertifikat itu nanti diusulkan kepada BPJPH. Nah, barulah keluar sertifikatnya. Jadi rangkaiannya itu dari LPH dulu, ya, kemudian Majelis Ulama, baru BPJPH. Oh, artinya MUI tetap dilibatkan, Pak ya? Oh iya, bukan yang menetapkan oke tidaknya, katakanlah yang mengeluarkan fatwanya Majelis Ulama. Tapi setelah melalui lembaga pemeriksanya itu Kita beralih ke informasi selanjutnya. Saudara, SMK Negeri 2 Banda Aceh menggelar program servis gratis kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk warga Banda Aceh dan sekitarnya. Kegiatan ini berlangsung di workshop TIVA Teaching Factory sekolah tersebut di Lokraya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh. Kegiatan tersebut berlangsung 14 hingga 19 Maret 2022. Kepala Jurusan Teknik Otomotif SMK Negeri 2 Banda Aceh mengatakan jasa servis gratis yang diberikan pada warga tersebut telah disesuaikan dengan kompetensi keahlian yang dimiliki siswa di sekolahnya. Informasi lebih lengkapnya, saudara, terkait acara ini sudah ada Muhammad Nasir, wartawan Serambi Indonesia, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Nasir, silakan dengan laporan Anda. Ya, Nasir, silakan dengan laporan Anda bagaimana kegiatan ini berlangsung, servis gratis kendaraan yang dilakukan oleh SMK Negeri 2 Banda Aceh.
Silakan Nasir dengan laporan Anda. Baik, Saudara Nila, SMK Negeri 2 Banda Aceh pada 14 hingga 19 Maret 2022 melakukan servis gratis untuk warga Kota Banda Aceh dan sekitarnya. Servis gratis ini dibuka untuk umum, siapapun bisa hadir dan datang ke sekolah tersebut untuk melakukan rekreasi atau servis kendaraannya. Perlu diketahui nilai SMK Negeri 2 Banda Aceh ini memiliki 2 jurusan, yaitu sebenarnya banyak jurusan, tapi yang terlibat dalam kegiatan ini ada jurusan yaitu otomotif roda 2 dan otomotif roda 4. Jadi pada 14 hingga 19 Maret dibuka 2 jenis servis untuk kendaraan mobil maupun kendaraan roda 2. Kegiatan ini memang akan menjadi kegiatan rutin bagi sekolah tersebut yang dilaksanakan setiap tahun, karena bagi pihak sekolah ini adalah salah satu mekanisme untuk menguji para siswa, kemampuan para siswa yang telah dipelajari selama ini di sekolah dan diterapkan langsung di lapangan. Menurut pihak sekolah ini juga salah satu modal siswa jika sudah tamat nanti bisa langsung terjun ke dunia usaha karena mereka sudah terbiasa menangani mobil secara langsung. Dan kegiatan servis gratis ini juga sebagai kontribusi sekolah kepada masyarakat. Demikian, Saudara Nila. Baik, terima kasih banyak Muhammad Nasir, wartawan Serambi News atas informasi Anda. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Agus menempuh perjalanan menggunakan transportasi laut dari Surabaya menuju Pelabuhan Lebar Lombok demi bisa menonton idolanya Marc Marquez berlomba di MotoGP Mandalika. Ia menempuh jarak sekitar 42 km menggunakan sepeda untuk mobilitasnya. Agus pun mengaku tak merasakan lelah karena ganjaran yang akan didapatkan adalah bisa menonton sang idola menggeber motor di sirkuit Mandalika. Ia pun yakin Marc Marquez akan naik podium di Mandalika. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, Saudara, ada wartawan Warta Kota, Raufsan Zani Simanjorang yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Raufsan, silakan dengan laporan Anda bagaimana cerita atau kisah dari seorang pesepeda asal Malang yang bisa bersepeda ke Mandalika. Ya, terima kasih rekan Mila. Yang memang serba-serbi dari MotoGP memang tampak jelas di Mandalika, Lombok Tengah. Dan tak hanya tentang keadaan para pembalap yang semakin memanas untuk mendapatkan gelar juara di sirkuit Mandalika, tetapi serba-serbi para penonton juga menghiasi MotoGP Mandalika. Dan salah satu penonton yaitu fans fanatik dari Marc Marquez yang bernama Gus Indra, ya pria yang berusia 40 tahun asal Malang, juga datang ke Lombok menggunakan sepeda, di mana dirinya menempuh perjalanan yang cukup lama sekali, yaitu 20 jam mengitari lautan dari Surabaya menuju Pelabuhan Lembar. Dan dari Lembar menuju Mandalika, Agus mengenakan sepeda dan dirinya singgah di Desa Sade untuk melihat kondisi budaya adat di Desa Sade. Dan tentunya tak lupa dirinya berharap juga bahwa Marc Marquez akan mendapatkan gelar juara mendapatkan podium di Mandalika sirkuit ini. Dan bahkan meskipun mengendarai sepeda, Agus selalu memantau informasi seputar rider idolanya tersebut. Bahkan dia mengetahui bahwa ridernya mengalami crash di babak kualifikasi kemarin dan juga di pagi tadi, dan namun hal itu diyakininya tak berpengaruh kepada Marc Marquez. Bahkan dirinya mengaku Marc Marquez akan lebih garang nantinya di lintasan. Dan juga dapat saya infokan juga memang kondisi saat ini di sirkuit Mandalika memang mendung, bahkan sempat turun hujan, dan kita harapkan juga memang sebentar lagi kondisi bisa lebih bagus lagi sehingga dapat dinikmati oleh seluruh dunia, bahkan khususnya rakyat Indonesia, bagaimana pergelaran dari MotoGP di Mandalika Lombok Tengah ini. Sekian, rekan Mila. Terima kasih Raufsan Zani Simanjorang, wartawan Warta Kota atas laporan Anda. Untuk mengetahui sosok lebih lengkapnya dari pesepeda asal Malang ini, Saudara, telah terhimpun wawancara dengan Agus. Berikut liputannya untuk Anda. Sekalian untuk berolahraga, sekalian kita mau nonton Marquez. Jatuh tapi biasanya tadi jam 12 siang di Lembar. Oke, berarti dari Bali, Om?
Dari Surabaya. Oh, dari Surabaya. Menggunakan kapal ya? Kapal feri, berangkat jam 3 sore, nyampe Lembar, Lombok jam 12 siang. Oke. 12 siang, makan sebentar langsung mengarah ke sini. Untuk mendukung pariwisata Indonesia ya, karena Lombok ini cukup indah, wajib untuk dikunjungi tidak hanya Bali dan daerah-daerah yang lain, tapi Lombok sangat layak dan apalagi ada sirkuit Mandalika, keren. Sebelumnya udah pernah ke Lombok? Sudah, tapi ke arah Gili Terawang ya. Kalau ke Mandalika masih ada zaman modern, jadi bisa lihat di Google ya. Jadi cukup keren, Mas. Jadi langsung pelabuhan langsung ke tadi. Beralih ke informasi selanjutnya, Saudara, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur menjadi kawasan yang paling terdampak oleh bencana banjir. Camat Sangatta Selatan, Vita Nur Hasana mengatakan bahkan hampir seluruh desa di wilayahnya terendam dengan ketinggian yang bervariasi. Banjir diantaranya merendam desa Sangatta Selatan, yakni di Desa Persiapan Pinang Raya, kemudian Kelurahan Singagaweh, Desa Sangkema hingga Desa Teluk Singkama. Kawasan ini terdampak karena wilayah Kecamatan Sangatta Selatan letak geografisnya berada di bantaran Sungai Sangatta. Informasi lebih lengkapnya ada Sifaul Mirfako, wartawan Tribun Kaltim yang akan memberikan informasi lebih detailnya untuk Anda, Saudara. Halo Sifa, silakan dengan laporan Anda. Baik rekan Nila, di Kabupaten Kutai Timur saat ini sedang mengalami banjir yang cukup parah ya, yang cukup besar dari 10 tahun terakhir. Terdapat 5 desa yang terendam banjir dan data ini akan masih terus bertambah sebab banjir sendiri masih sampai saat ini terus mengalami kenaikan. 5 desa tersebut yakni Sangatta Utara, Desa Singagembara, kemudian Sangatta Selatan, Masabang Ulu, dan Desa Persiapan Pinang Raya. Total terdapat lebih dari 16.000 jiwa terdampak dari banjir yang melanda Kecamatan Sangatta Utara dan Kecamatan Sangatta Selatan ini. Kedalaman banjir juga bervariasi mulai dari 0 sampai dengan 3 meter lebih. Nah, kendati hari ini hari kedua banjir, warga mengeluhkan lambatnya proses evakuasi yang disebabkan oleh minimnya alat penyelamatan dari tim penyelamat sendiri. Kemudian ada juga posko dan tenda evakuasi yang pendiriannya juga terbilang lamban, sehingga akses warga yang mau mengungsi itu justru malah terjebak lagi oleh banjir-banjir lanjutan. Kemudian juga ada keluhan makanan siap santap yang menjadi kebutuhan bantuan yang paling dibutuhkan oleh warga terdampak. Nah, untuk mengatasi ini, makanan siap santap sudah banyak dapur umum yang didirikan di beberapa titik. Namun kembali dapur umum mengalami kendala untuk mendistribusikan makanan siap santap ini ke lokasi-lokasi yang terisolir. Nah, tidak hanya kerugian secara material, namun juga banjir ini menyebabkan dampak-dampak lanjutan, yaitu yang pertama putusnya akses jalan yang melalui Kecamatan Sangatta. Jadi warga atau pengendara yang melalui Sangatta untuk dari Sangkulirang, dari poros Rantau Pulung menuju Bontang ataupun sebaliknya tidak bisa melalui kota Sangatta, sehingga harus macet berjam-jam di pintu gerbang kota Sangatta, tepatnya di kilometer 1. Kemudian beberapa mesin dan alat milik PLN dan PDAM rusak sehingga pelayanan listrik dan air bersih terhenti di Kecamatan Sangatta Utara dan Selatan. Tiang listrik yang berada di poros Rantau Pulung mengalami roboh, kemudian juga ada pompa intake milik PDAM yang terendam, sehingga kedua pelayanan dasar ini tidak bisa mengaliri di rumah-rumah warga. Sejauh ini BPBD Kutim mendata sudah lebih dari 500 jiwa yang diselamatkan dan dievakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Demikian, Nila. Baik, Sifaul Mirfako, wartawan Tribun Kaltim, Saudara, melaporkan terkait banjir yang terjadi di Sangatta Selatan. Informasi lebih lengkapnya juga telah terhimpun wawancara dengan Vita Nur Hasana, wartawan yakni Camat Sangatta Selatan. Berikut liputannya untuk Anda. Sangatta Selatan itu terdapat RT 6, RT 3, RT 2, RT 4, RT 5, Gunung Teknik itu terendam hampir ke dada orang dewasa. Kemudian di ruas Singagaweh, khususnya di Kampung Kajang, itu juga sepinggang orang dewasa. Kemudian di Desa Pinang Raya itu sedada orang dewasa dan sepinggang orang dewasa. Di Desa Pinang Raya itu ada di Dusun Danau Raya dan duduk di Dusun Pinang. Itu dalam sekali ya, warga tidak bisa melakukan akses baik jalan maupun
aktivitas lainnya, sehingga memang diperlukan adanya bantuan berupa makanan siap makan yang bisa mereka langsung mereka konsumsi. Saat ini untuk Seusai jeda, kami masih akan kembali dengan beragam informasi lainnya. Saudara tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. ya kalau Masih bersama saya Nila Irda, Anda kembali menyaksikan live update saudara. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pasukan Rusia kembali menyerang barak militer tentara Ukraina di bagian selatan yakni wilayah Mykolaiv. Saat kejadian dikabarkan sebanyak 200 tentara sedang tidur di dalam barak. Seorang prajurit bernama Maxim, 22 tahun, menjelaskan bahwa kini setidaknya ada 50 tentara yang meninggal dunia akibat serangan Rusia tersebut. Diprediksi masih ada banyak korban
korban yang berada di bawah reruntuhan. Prajurit lain memperkirakan pengemburan itu bisa menewaskan sekitar 100 orang. Dilaporkan, fasilitas militer yang terletak di utara Mykolaiv hancur total setelah dihantam beberapa roket pada Jumat pagi. Sementara itu, Wali Kota Mykolaiv Oleksandr Senkevich mengatakan, selama berhari-hari Rusia membombardir Mykolaiv yang terletak di jalan menuju kota pelabuhan strategis Odessa, sekitar 130 km dari garis pantai Laut Hitam. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi berapa total korban dan kerugian akibat hantaman Rusia tersebut. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri saudara menjadi sorotan seusai pernyataannya yang menyinggung emak-emak di tengah kelangkaan minyak goreng. Megawati mengaku dirinya mengelus dada melihat banyaknya antrian minyak goreng, padahal memasak bisa dikukus atau direbus yang harusnya tak perlu pakai minyak goreng. Menanggapi hal ini, pengamat politik dari Universitas Paramadina Ahmad Khairul Umam menilai Megawati Soekarnoputri telah melakukan blunder karena mengomentari ibu-ibu yang mengantri minyak goreng dengan istilah jelimet. Umam beranggapan pernyataan Megawati tidak sensitif dan realistis sosial, di mana bahkan ada ibu-ibu yang meninggal dunia saat antri minyak goreng. Umam berpandangan pernyataan Megawati juga tidak sejalan dengan jargon pro wong cilik yang selama ini didengungkan oleh Megawati maupun PDI Perjuangan. Di sisi lain, Umam menilai Megawati semestinya paham bahwa masalah kelangkaan minyak goreng adalah masalah kebijakan publik. Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menilai pernyataan Megawati tidak tepat lantaran tidak semua makanan bisa direbus atau dikukus. Ujang pun menyebut bahwa ucapan Megawati tidak solutif. Padahal Ujang menilai harusnya Megawati bisa meminta kader PDI Perjuangan yang berada di pemerintahan untuk mengamankan pasokan minyak goreng, bukan malah meminta warga mengukus atau merebus makanan mereka. Supaya kaum perempuannya tuh bersemangat gitu loh. Aduh, saya ngeliati ibu-ibu toko minyak itu, saya sampai mikir suka ngeliatin. Kalau saya ini disuruh gitu mamanya sama almarhum suami saya, aku lebih baik saya masak di rumah, direbus kayak di kukus kayak, bukannya berarti tidak penting, saya juga tahu, tapi karena aku ngapain ya, nanti dibikinnya saya tidak membantu rakyat dibulinya kan gitu loh, padahal ini kebutuhan, apa tidak, sebenarnya itu bukan primer. Kalau kita kreatif, oh ya satu lagi saya mikir dia pakai dibakar, lah iya, jadi terus kalau minyak kan katanya sedikit lagi nambah, kan nutrisinya itu gimana proteinnya lalu berapa? Saya sampai lihat ibu-ibu ya, ibu-ibu kalau saya kan udah lama udah tidak turun ke bawah, lo ibu-ibu kok sekarang gemuk-gemuk ya? Tapi persoalannya gemuknya ini gemuk sehat apa enggak loh? Harus dipertanyakan loh. Lo ya saya lihat di TV loh. Apa itu karena terlalu, kan katanya tidak baik makan yang berminyak, kan harus variatif gitu. Oke, monggo, matur nuwun sangat, terima kasih sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menjadi sorotan saudara di tengah kisruh minyak goreng yang langka dan bahkan kini mahal. Ia pun meminta maaf tak bisa mengendalikan stok dan harga minyak goreng, lantaran diduga ada mafia yang bermain di belakangnya. Tak hanya soal sosok Muhammad Lutfi, warganet juga menyoroti soal harta kekayaan Menteri Perdagangan tersebut. Dalam laporan harta kekayaan terbarunya per 29 Maret 2021, Muhammad Lutfi tercatat memiliki total harta kekayaan mencapai 226,8 miliar rupiah. Aset berupa 9 tanah dan bangunan menjadi penyumbang terbesar dengan nilai hampir 94 miliar rupiah. Aset kedua yang tergolong besar adalah kepemilikan surat berharga senilai 72 miliar rupiah.
Suami mantan model Bianca Dinegoro itu juga memiliki aset berupa harta lainnya sebesar 46,3 miliar rupiah. Muhammad Lutfi masih memiliki 5 unit kendaraan yang nilainya mencapai 2,8 miliar rupiah. Berdasarkan laporan, Mendak memiliki utang senilai 38,3 miliar. Di bidang pemerintahan sendiri, Muhammad Lutfi bukanlah sosok yang baru. Ia kerap kali warawiri di lingkungan istana, termasuk menjadi pembantu presiden. Ia sudah 2 kali menjabat sebagai Menteri Perdagangan dan 1 kali sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Pada 2005, Muhammad Lutfi diangkat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Kepala BKPM. Ia kemudian diangkat menjadi Menteri Perdagangan pada 2014. Muhammad Lutfi kembali menjadi Menteri Perdagangan pada era Presiden Jokowi. Pada 23 Desember 2020, Lutfi masuk ke kabinet periode kedua era Jokowi menggantikan posisi Agus Suparmanto yang terkena reshuffle. Untuk itu, Bapak Pimpinan, dari hati saya yang paling dalam, saya memohon maaf, tidak ada niatan untuk mengecilkan, apalagi merendahkan DPR RI yang sangat terhormat ini, tetapi karena keadaan yang sangat mendesak dan genting, saya sekali lagi memohon maaf atas ketidakhadiran kami pada 2 acara rapat tersebut. Kami tidak pernah mengelak, kami tidak pernah tidak datang, dikecualikan hanya karena permasalahan-permasalahan penjadwalan yang tiba-tiba menjadi halangan untuk kami datang. Untuk itu, sekali lagi Bapak Pimpinan, anggota Komisi 6 DPR RI, Komisi 4 dan Komisi 7 beserta pimpinan DPR RI, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya atas ketidakhadiran kami. Jadi pelajaran yang kami dapat dari sini adalah ketika harga berbeda melawan pasar segitu tinggi, dengan permohonan maaf, Kementerian Perdagangan tidak dapat mengontrol. Karena ini sifat manusia yang rakus dan jahat. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu, sementara ini, Bapak dan Ibu, kita mempunyai datanya. Tetapi sekarang lagi diperiksa oleh polisi, oleh kepolisian, oleh Satgas Pangan. Tetapi keadaannya sudah menjadi sangat kritis dan ketegangan yang mendesak. Sebuah tempat wisata di Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, saudara, mulai diburu para wisatawan meski baru saja dibuka. Tempat wisata ini bernama Rumah Kebun yang berlokasi di Desa Batu Kacang, Kecamatan Singkep. Lokasi yang tak jauh dari pusat keramaian menjadi tempat ini selalu diisi oleh para pengunjung yang merupakan warga setempat. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, Febri Yuanda, wartawan Tribun Batam akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo Febri, bisa diinformasikan bagaimana kondisi atau keadaan wisata baru di Lingga ini? Baik Mila, terima kasih. Perlu saya sampaikan bahwa untuk wisata baru di Kabupaten Lingga ini memang ya sangat jarang sekali ya vibe-nya seperti ini. Karena memang untuk yang seperti ini biasanya Kabupaten Lingga itu memiliki banyak wisata seperti pantai, seperti pemandian air terjun, ataupun seperti wisata sejarah. Namun hal ini berbeda dengan lokasi wisata ini yang menggambarkan suasana sesuai dengan namanya, rumah kebun, suasana dengan hijaunya pepohon, alam ya, dikelilingi dengan memang wisata ini menjadi tempat favorit ya, tempat spot foto bagi masyarakat sekitar ataupun masyarakat di luar untuk datang ke tempat ini. Selain itu wisata ini ya khususnya itu bisa melakukan banyak hal aktivitas ya, selain hanya untuk sekedar berfoto, tapi juga para orang tua bisa mengajak anaknya untuk pergi berenang di sana karena memang sudah tersedia kolam renang yang di situ untuk memperindah lokasi tersebut. Selain itu juga para pengunjung atau wisatawan juga bisa duduk santai di sini sambil menikmati minuman yang bisa dipesan langsung oleh para pengelolanya. Dan saat ini memang untuk wisata yang satu ini biasanya paling ramai itu pada waktu weekend ya, ataupun minggu ini berdasarkan pantauan saya, Sabtu, Minggu, ataupun hari libur itu biasanya dari pagi hingga sore itu masyarakat terus berdatangan di tempat ini. Karena memang vibe-nya, suasananya seperti Bandung, makanya tempat ini sangat jarang sekali ya yang ada di Kabupaten Lingga yang merupakan daerah kepulauan yang biasanya dengan wisata pantai. Terakhir memang untuk suasana seperti ini, masyarakat di sini juga selain untuk
sekedar liburan, tapi juga mengisi waktu santainya di sore hari ya, ketika mereka pulang bekerja. Begitu, Nila. Baik, terima kasih Febri Wanda, wartawan Tribun Batam, atas satu rekomendasinya, yakni wisata rumah kebun, saudara, yang bisa jadi tempat favorit untuk Anda maupun keluarga. Kita beralih ke informasi selanjutnya, masih terkait objek wisata, saudara. Kolam renang dengan fasilitas lengkap mungkin menjadi hal yang biasa. Namun ada yang berbeda dengan kolam renang di objek wisata Kolam Louis Pinori yang ada di Minahasa Utara ini. Terletak di Kelurahan Sukur, Kecamatan Air Madidi, Kabupaten Minahasa Utara, ada sebuah pancuran tepat di samping kolam yang airnya bisa diminum. Di lokasi ini ada pula aula yang disewakan untuk pesta ataupun rapat. Tentunya dilengkapi dengan sajian kuliner yang tak kalah menarik. Untuk informasi lebih lengkapnya ada Arthur Rompis, wartawan Tribun Manado yang sudah siap dengan laporannya untuk Anda. Halo Arthur, selamat siang. Selamat sore Nila dan Tribuners. Ya, ini di Kelurahan Sukur, Kecamatan Air Madidi, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, baru saja dibangun sebuah kolam, jadi namanya Kolam Louis. Ya, namanya Kolam Louis. Jadi kolam ini memiliki sejumlah keunikan dibanding kolam renang lainnya. Jadi airnya bisa langsung diminum, dan airnya itu sangat jernih. Jadi kalau dia diminum dengan cara dia meminum di pancuran yang sebagai tempat aliran air menuju ke arah kolam tersebut. Jadi ini memang bukan cuma klaim semata, tapi memang sudah dibuktikan dengan adanya penelitian oleh instansi terkait yang menemukan bahwa kadar pH dari air di kolam renang itu sangat baik. Jadi dia mirip-mirip dengan air mineral. Jadi ini terjadi karena sumber air tersebut berasal dari pegunungan, jadi dari Gunung Kelabat Manado, yang Minahasa Utara, yang merupakan salah satu gunung tertinggi di Sulawesi Utara, dan banyak di kaki Gunung Kelabat ini ada banyak sekali perusahaan air minum, dan ini air tersebut juga menjadi air yang mengalir di kolam renang Louis Pinori ini. Jadi Tribuners, ini selain airnya, di sini juga ada lokasi kuliner, dan selain lokasi kuliner, di sini juga ada aula yang biasa disewakan untuk nikah atau ulang tahun. Dan tempat ini baru saja viral beberapa waktu yang lalu dengan adanya pernikahan ala Jepang yang berlangsung di Kabupaten Minahasa Utara. Jadi berlangsungnya di kolam renang ini. Demikian Nila. Arthur Rompis, wartawan Tribun Manado melaporkan, saudara. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, terhimpun pula wawancara dengan owner wisata Louis Pinori. Berikut liputannya untuk Anda. Terima kasih. Jadi air ini memang sumber mata air yang ada dari Gunung Kelabat. Dia mengalir, kemudian dia keluar di sini di kolam Louis ini, yang lebih dikenal Maklen. Kalau dulu orang tua dikenal dengan Maklen. Dan air ini memang dia keluar langsung secara alamiah. Jadi dia keluar kualitasnya itu sangat segar, sangat jernih, dan itu bisa diminum, bisa dikonsumsi langsung. Untuk Anda yang sedang berkunjung ke Batang, saudara, tak lengkap rasanya jika tidak mampir ke Batang Teras Pandawa. Di tempat yang satu ini Anda bisa berburu kuliner dan juga oleh-oleh khas Batang. Batang Business Center atau BBC atau Batang Teras Pandawa atau BTP telah diresmikan Bupati Batang Wi Haji beberapa waktu lalu. BTP merupakan pusat kuliner dan sentra oleh-oleh khas Batang dengan berbagai produk lokal UMKM. Ada berbagai fasilitas yang disediakan yang akan membuat para pengunjung nyaman untuk berlama-lama menikmati kulineran. Informasi selengkapnya wartawan Tribun Jateng Dina Indriani akan memberikan informasinya untuk Anda. Halo Dina, silakan dengan laporan Anda. Baik Nira, terima kasih. Jadi pemirsa Tribun Jateng, ini Batang Business Center atau Batang Teras Pandawa ini telah diresmikan Bupati Batang Wi Haji pada 9 Maret lalu. Nah, BTP ini digadang-gadang menjadi pusat UMKM bergaya modern di atas seluas lahan sekitar 6.000 meter.
sehingga ini sebagai pusat kuliner dan juga sentra oleh-oleh. Lokasi yang dipilih pun cukup strategis, yaitu bersebelahan dengan hutan kota Raja Wali dan juga Gor Indoor Batang di Jalan Dr. Sutomo. Nah, di sini ada puluhan UMKM sekitar 64, mulai dari kuliner, ekonomi kreatif dari 15 kecamatan, yaitu kerajinan-kerajinan tangan dari produk UMKM lokal begitu, seperti kerajinan kayu ataupun kerajinan rajutan. Nah, untuk harga di kuliner BTP ini cukup terjangkau pemirsa Tribun, mulai dari Rp10.000 saja. Karena Bupati Batang Wihaji ini sudah meminta para pedagang untuk tidak memberikan harga yang istilahnya dalam tanda kutip ngeprok begitu, pemirsa Tribun. Nah, ini tujuannya agar pengunjung bisa tertarik untuk kembali lagi mengunjungi Kabupaten Batang. Nah, untuk rasanya juga Bupati Batang Wihaji meminta untuk para pedagang kuliner ini untuk tetap menjaga rasa dan juga konsisten dengan rasanya. Nah, ini agar pengunjung daerah lainnya yang mampir ke Kabupaten Batang untuk terus bisa mengunjungi saat melewati Kabupaten Batang. Nah, untuk fasilitas di PTB ini cukup lengkap pemirsa Tribun. Itu mulai parkirannya yang cukup luas, kemudian ada loading dock, ada arena bermain, ada game zone juga, kemudian ada stage panggung, ada 44 booth, dan juga ada arena untuk beristirahat. Begitu pemirsa Tribun Jateng, laporan dari saya, Dina Indriani. Terima kasih banyak Dina Indriani, wartawan Tribun Jateng, atas informasi Anda. Informasi lebih lengkapnya saudara juga telah terhimpun wawancara dengan Bupati Batang yakni Wihaji. Berikut liputannya untuk Anda. Daftar menu dan daftar harganya ini belum ada, ini gimana Bang? Iya, kalau tahu akhirnya dibuka koyo. Ini jadi ini kan sudah menandakan tanda-tanda ekonomi ini itu ada. Jadi hari ini kan pertama launching, persiapannya juga tentu butuh. Nah, yang jelas ini kan cek dulu, kita tes. Yang penting pesannya begini, regane aja larang-larang. Bukan larang-larang, regane kira-kira pantas dan patut. Yang kedua rosone. Nah, nanti kalau rasanya bagus, harganya kompetitif, pasti akan datang lagi. Intinya itu. Pak, sekarang belum ada harganya kan, saya sabar karena ini kan baru bahwasannya ya uji coba awal market ya, tetapi kemarin sudah minta ini perwakilan dari masing-masing kecamatan biar ada kecamatan 2 UMKM, tidak hanya masalah makanan tapi juga oleh-oleh. Karena itu kita cek hari ini, insya Allah saya lihat sudah lengkap. Jadi kalau masyarakat datang ke sini itu mau pilih apa saja ada, dan tempat duduknya juga lebih nyaman. Ada tamu Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak KPN, atau tamu dari kita, tamu dari DPRD, bisa pilihannya banyak. Untuk kis rasa sendiri Pak, udah mencoba Pak? Ya ongko saya agak pesen di longkas, tapi saya melihat baunya enak. Nah, baunya udah kelihatan, baunya udah oke. Insya Allah oke, itu yang tanggung jawab. Insya Allah. Untuk gelaran event di sini bisa apa aja? Boleh, monggo nanti event-event yang saya kira sementara untuk level kita PPKM sesuai dengan levelnya, monggo nggak masalah untuk merayakan. Kita sudah sudah agak welcome, yang penting progresnya dilaksanakan dengan baik. Progresnya dilaksanakan dengan baik. Intinya begini, inilah pusat oleh-oleh dan UMKM. Kalau ada yang mau belanja, ada yang mau beli oleh-oleh, ada yang mau makan, silahkan. Kita memecah keramaian biar tidak hanya di satu titik aja. Kita bikin beberapa titik, salah satunya di sini. Untuk target sendiri Pak, target pendapatan Pak mungkin? Tadi sudah kan ini kan dilelang 100 sekian juta 1 tahun. Jadi kan karena ini kan milik rakyat, jadi tidak hanya B2B, tidak hanya bisnis saja, tetapi Sebanyak 8 penari menggelar aksi di Tugu Payan Mas, Kota Bumi, Lampung Utara, saudara, pada Sabtu 19 Maret. Ayu Perbatas selaku pemilik Sanggar Dance Project mengatakan, kegiatan eksplorasi gerak ini digelar di Tugu Payan Mas bertujuan untuk membangkitkan kembali semangat para seniman, budayawan, dan pelaku ekonomi kreatif agar dapat bersinergi dengan pemerintah daerah. Kegiatan ini juga bertujuan agar jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Lampung Utara dapat meningkat, sehingga mampu menghidupkan kembali objek pariwisata yang ada di Kabupaten Lampung Utara. Informasi selengkapnya sudah ada Anung Bayuwardi, wartawan Tribun Lampung, yang akan memberikan informasi selengkapnya untuk Anda. Bayu, silahkan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang rekan Nila. Di mana di Tugu Payan Mas, Kota Bumi, Lampung Utara, kemarin pada Sabtu digelar pentas seni gerak yang dilakukan oleh 8 perempuan
mereka melakukan gerak seperti dance, tetapi menggunakan instrumen bunyi dari kendaraan yang melintas di tempat tersebut. Ini beralasan untuk tidak menggunakan musik ataupun senada yang mereka implikasikan kepada gerak. Gerakan ini bebas, mereka berkolaborasi dengan penari dari Jepang dengan menggunakan metode yang sama. Namun, mereka sudah belajar di tahun 2020 hingga dapat terjun di tahun ini. Mereka juga berkesempatan untuk mendatangkan wisatawan ke Kabupaten Lampung Utara melalui tempat-tempat wisata untuk menarik wisatawan setempat. Demikian rekan Nila. Baik, terima kasih banyak Anung Bayuardi, wartawan Tribun Lampung atas informasi Anda. Informasi tadi saudara sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update kali ini. Masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Nila Irdal beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.